Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 735. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berbahaya. Terlebih lagi untuk menghindari pengejaran, Chen Sisi pasti akan masuk jauh ke bagian terdalam dari reruntuhan kuno yang sepi dan membuatnya semakin berbahaya. Setelah sekitar 1 jam, susunan teleportasi berhenti beroperasi dan Qin Chen merasa bahwa dia telah datang ke tempat misterius. Dia tidak tahu di mana tempat itu berada. Tampaknya itu adalah tanah padat misterius di kehampaan dengan sebuah istana tertulis di atasnya 3 karakter, yaitu Liga Sengu. Ada banyak larangan di luar istana, tetapi di bawah petunjuk jalan Kyusui, keduanya langsung masuk ke istana tanpa hambatan dan melihat banyak master telah duduk di aula istana. Begitu Qin Chen masuk ke dalam istana, dia langsung terkejut karena dia merasakan napas hampir 10 orang ahli suci surgawi. Setiap orang memiliki ranah suci surgawi, terjalin dengan hukum menakutkan dari ranah suci surgawi. Tuan Kyusui, kenapa kamu sangat lambat? Pergi ke reruntuhan kuno yang sepi kali ini sangatlah penting. Kita harus merebut harta karun itu sebelum musuh lama Liga Sengu kita. Apa? Kamu membawa orang luar? Ini adalah area rahasia aliansi kuno kita. Orang luar dilarang masuk. Dan juga, itu hanyalah seorang di ranah setengah langkah suci surgawi, seorang junior. Mengapa Anda membawanya masuk? Tiba-tiba beberapa orang suci surgawi yang duduk bersila di aula membuka mata mereka satu persatu. Semuanya, Qin Chen ini berasal dari Gedung Wangu. Permintaan sebelumnya dari Gedung Wangu untuk menyelidiki identitas wanita misterius itu dibuat oleh Qin Chen ini. Dia adalah tamu Gedung Wangu. Dia datang ke sini bersama kita untuk memasuki reruntuhan kuno yang sepi bersama-sama kita. Kata Kyusui, dia segera berbicara untuk Qin Chen. Apakah dia menggunakan Gedung Wangu untuk mencari tahu berita tentang wanita menawan itu? Di usia muda, kamu sudah menjadi tamu Gedung Wangu. Kyusui, apakah kamu benar? Bahkan jika dia adalah tamu Gedung Wangu, kamu tidak bisa membawanya ke sini dengan santai. Ini adalah tanah rahasia Liga Kuno kita. Dan Liga Kuno kita dengan Gedung Wangu hanyalah hubungan kerjasama, bukan aliansi. Kesadaran ahli-ahli suci surgawi itu berpindah dari satu ke yang lain dengan ketidakpuasan, keraguan, keingintahuan, dan juga keterkejutan. Semuanya saya membawanya ke sini melalui formasi teleportasi. Oleh karena itu, Qin Chen tidak akan dapat mengetahui lokasi sebenarnya dari area rahasia aliansi kita. Kedua, anak ini masihlah seorang master. Dia bisa menambahkan kekuatan tempur Liga Kuno kita. Hahaha, Kyusui, apakah ada yang salah dengan otakmu? Meskipun Anda adalah wakil pemimpin kota Youdu, Anda memiliki status yang luar biasa. Tetapi apa peran seorang junior di ranah setengah langkah suci surgawi? Jika dia pergi itu hanya untuk mati. Hahaha, ketika setengah langkah suci surgawi menjadi master, itu hanyalah sebuah lelucon. Dia datang ke sini, bukankah dia hanya ingin kita untuk menyelamatkan wanitanya itu? Hahaha, Tuan Kyusui, apa yang ingin kamu lakukan? Kali ini reruntuhan kuno yang sepi itu sangatlah berbahaya. Kamu masih ingin membawa beban seperti itu? Kata seorang master yang bernama Peng Wuliang. Dia nampak mencibir kepada Qin Chen. Peng Wuliang, tutup mulutmu, kata Kyusui. Dia berteriak dengan marah kepada Peng Wuliang. Dan kemudian dia buru-buru menatap Qin Chen. Teman kecil Qin Chen, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mendengar itu mata Qin Chen dingin dan dia mencibir. Tuan Kyusui, Anda tidak perlu mengatakannya. Karena orang itu mengatakan bahwa saya adalah beban. Maka saya akan membiarkan dia melihat apakah saya adalah beban atau bukan. Kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Dia melangkah keluar 1 langkah. Dan tiba-tiba, aura pembunuh yang menakutkan naik ke langit. Dan Qin Chen langsung merilis tinjunya yang dikombinasikan dengan kekuatan supernatural. Boom! Bayangan tinju yang menakutkan seperti naga itu langsung membumbung tinggi.
dan langsung menyerang ke arah Peng Wuliang. Melihat itu, kulit Peng Wuliang berubah, kakinya kaku. Dia kemudian merilis teknik terowongan angin. Segera terowongan angin terus-menerus menelan tinju Qin Chen, dan tinju naga sejati yang dirilis oleh Qin Chen langsung dihancurkan. Tuan Qiu Shui, apakah ini yang kamu sebut seorang master? Kata Peng Wuliang, dia mencibir. Apakah itu? Qin Chen tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, seringai muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, terowongan angin hitam hendak menelannya. Qin Chen tiba-tiba bergetar, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk memotong. Segera, aura pedang yang mencengangkan melonjak keluar, berubah menjadi cahaya pedang surgawi. Langsung menebas terowongan angin itu menjadi dua bagian. Segera setelah itu, pedang Qi melonjak dan sekali lagi memotong Peng Wuliang. Apa? Peng Wuliang terkejut. Dia mundur, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Sebuah perisai terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah perisai surgawi. Namun pedang yang dibelah Qin Chen sangat kuat dan tak terkalahkan. Itu langsung menebas perisai, dan perisai peringkat surgawi itu langsung dihancurkan. Kemudian aura pedang yang menakutkan langsung meledak di tubuh Peng Wuliang. Boom! Perisai Yuan Suci di tubuh Peng Wuliang terkoyak, gemetar di sekujur tubuh. Seluruh orang itu terbang keluar karena malu, terengah-engah. Jubahnya robek, wajahnya nampak pucat, dan ada bekas pedang berwarna merah di dadanya. Seteguk darah muncrat dan dia terluka. Qin Chen kemudian mundur dan tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar Peng Wuliang. Matanya mencibir. Dia hanya menatap Peng Wuliang lalu kemudian mencibir. Aku ingin tahu apakah kamu masih menganggapku sebagai beban. Diam. Semua orang yang ada di sana terdiam. Suasana di aula sangat aneh. Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub dan tiba-tiba berdiri dengan syok yang dalam di wajahnya. Peng Wuliang dikalahkan hanya dalam sekejap mata. Itu mengejutkan semua orang. Jika saya tidak salah, pedang yang ditampilkan anak itu mengandung kekuatan spasial yang menakutkan. Dan juga ada kekuatan yang mengerikan untuk menghapus aturan orang suci surgawi. Dan itu juga dapat langsung membelah terowongan angin Peng Wuliang. Tidak, itu lebih dari membunuh terowongan angin Peng Wuliang. Kuncinya adalah perisai angin tak terbatas juga langsung dihancurkan. Itu terlalu kuat. Siapa dia? Apakah itu arogan surgawi yang dikembangkan oleh Gedung Wangu? Tidak, bahkan arogan surgawi pun tidak akan bisa melakukannya hanya dengan basis kultivasi setengah langkah suci surgawi. Mungkinkah itu putra suci dari rumah Guanghan? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Orang-orang itu berseru lagi dan tiba-tiba semuanya berdiri, mata mereka penuh keterkejutan. Qin Chen ini sangat mengejutkanku. Bahkan saat ini Qiu Shui sendiri terkejut lagi. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen bisa mengalahkan Peng Wuliang hanya dalam satu gerakan. Sialan, bocah, aku sebelumnya ceroboh, ayo datang lagi. Kata Peng Wuliang, dia menjadi marah karena malu. Wajahnya kusam dan dia ingin menyerang lagi. Berhenti. Orang suci surgawi lainnya berteriak dengan marah, dan seseorang segera menghentikan Peng Wuliang. Peng Wuliang, karena ini adalah diskusi, kenapa kamu repot-repot? Kata salah satu penatua, dia berkata dengan dingin. Dapat dilihat bahwa penatua ini luar biasa. Auranya hampir sama dengan Qiu Shui, dan bahkan itu lebih menakutkan. Dia adalah tokoh terkemuka di antara banyak orang suci yang hadir. Dia berbicara secara alami, Peng Wuliang hanya bisa menggertakkan giginya dan tidak bergerak lagi. Semuanya, Qin Chen ini adalah tamu Gedung Wangu. Di usia yang begitu muda, dia bisa menjadi tamu dan memobilisasi sumber daya Gedung Wangu. Terlihat bahwa asal-usul putra ini sangat luar biasa. Tentu saja terlepas dari asalnya. Kekuatan teman kecil Qin Chen sendiri, semua orang telah melihatnya sebelumnya. Jika dia bergabung, dia pasti akan membawa bantuan bagi tim Liga Kuno kita, kata Qiu Shui. Itu benar, Liga Sengu dan Gedung Wangu berhubungan dengan baik. Teman kecil Qin Chen, sebelumnya kami hanya menguji kekuatanmu. Orang-orang itu berkata dan mereka mengakui kekuatan Qin Chen. Oke, ayo pergi, kata seorang wanita. Dan pada akhirnya kelompok itu bersiap untuk pergi ke reruntuhan kuno yang sunyi. Qin Chen menghitung, ada 7 orang suci surgawi yang hadir, ditambah dengan Qiu Shui, dan juga ditambah dengan dirinya sendiri, itu menjadi 8 orang.
8 orang suci surgawi sudah cukup untuk memimpin suatu negara, dan aliansi Liga Sengu ini memang bukan masalah sepele. 8 master yang kuat melangkah ke formasi teleportasi, tetapi selama mereka berangkat, semua orang memadatkan aura mereka dan berpura-pura menjadi alam suci bumi biasa. Kalau tidak, 8 ahli suci surgawi akan keluar pada saat yang sama, yang dapat menyebabkan badai besar. Setelah memasuki formasi teleportasi, Qin Chen secara bertahap menjadi akrab dengan ke-8 orang ini. Ada 3 yang terkuat di antara 8 orang itu. Mereka adalah pria tua berambut putih bernama Su Peng, yang merupakan ahli di puncak tahap awal alam suci surgawi, diikuti oleh seorang wanita yang disebut Peri Rougu, dan kemudian Qiu Sui. Ketiganya adalah ahli di puncak tahap awal alam suci surgawi. Sedangkan 4 orang yang tersisa, di antaranya Peng Wuliang, itu hanyalah ahli di tahap awal alam suci surgawi, dan juga seorang wanita berpenampilan sangat halus bernama si Mei Ren, serta Gu dan si Yue. Keempat orang ini semuanya berada di masa-masa tahap awal alam suci surgawi. Ke-7 orang ini memasuki reruntuhan kuno yang sunyi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harta karun, sedangkan Qin Chen tujuannya adalah untuk mencari Chen Sisi. Tujuannya sama sekali berbeda. Qin Chen mengikuti orang banyak, tetapi dia diam-diam mempertimbangkannya di dalam hatinya. Selain itu, Qin Chen tidak dapat menaruh harapannya kepada orang-orang ini, karena hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa dipercayai kecuali diri sendiri. Intinya, meskipun Qin Chen bertindak dengan Liga Sengu, dia tidak sepenuhnya percaya satu sama lain. Saya tidak tahu berapa lama formasi akhirnya berhenti dan semua orang muncul di dalam kehampaan yang tandus. Kita tiba, kata Peri Rougu. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dunia gelap muncul di depannya, dan semua yang terlihat hanyalah reruntuhan yang tandus, sunyi dan ditinggalkan. Semua jenis aura misterius berlama-lama di sini dengan aura orang dahulu. Lingkungan di sini sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada alam rahasia iblis Yama. Hati Qin Chen gelap, aura di sini hanya lebih kuat dari alam rahasia iblis Yama. Tetapi itu pasti peninggalan dari beberapa kekuatan top. Pantas saja tempat ini sangat berbahaya, sehingga dianggap sebagai tempat terlarang oleh masyarakat alam roh kematian. Semuanya berhati-hatilah. Masuk ke sini sama dengan memasuki reruntuhan kuno yang sunyi. Namun ini hanyalah pinggiran reruntuhan kuno yang sunyi. Itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kita, kata Su Peng. Dia mengingatkan. Teman kecil Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke reruntuhan kuno yang sunyi ini, kata Qiu Sui. Dia juga mengingatkan Qin Chen. Selanjutnya sekelompok orang itu langsung bergegas ke dalam reruntuhan kuno yang sunyi. Di dalam reruntuhan kuno yang sunyi, kekuatan kuno menyapu, menyerbu tubuh prajurit dan bentrok dengan Yuan Suci. Tetapi Qin Chen terkejut menemukan bahwa setelah aura kuno ini memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba merasa nyaman. Dan ternyata sebenarnya kekuatan kuno ini meningkatkan kekuatan fisik Qin Chen. Qin Chen terkejut dan secercah antisipasi muncul. Akibatnya saat terbang dia terus menyerap aura kuno di sekitarnya. Pada level Qin Chen saat ini, sedikit peningkatan apapun dapat memberinya bantuan yang sangat besar. Saat ini tujuan mereka adalah untuk menemukan jejak Jue Xingtian. Karena mereka yakin bahwa Jue Xingtian juga ingin menemukan tempat di mana harta karun reruntuhan kuno ini berada. Dan tentu saja dengan menemukan Jue Xingtian, harta karun di reruntuhan kuno ini juga akan semakin dekat. Teman kecil Qin Chen, Anda datang ke sini untuk menemukan wanitamu. Jue Xingtian masuk ke reruntuhan kuno yang sunyi ini juga untuk mengejar wanita teman kecil Qin Chen. Kemungkinan selama kita menemukan Jue Xingtian, wanita teman kecil Qin Chen juga mungkin tidak akan jauh dari sana, kata Qiu Sui. Kelompok itu terus terbang ke kedalaman reruntuhan kuno yang sunyi. Tentu saja mereka juga menjumpai beberapa monster dan juga ada badai, tetapi itu semua mereka lewati. Ada jejak tentang Jue Xingtian di sini. Tiba-tiba Peri Rougu berbicara. Saya melihat petunjuk pada cakram Xingtian berputar dengan panik, menuju ke suatu tempat di kedalaman. Pergi. Sekelompok orang itu tidak ragu-ragu dan naik ke langit. Saat 8 orang itu terbang dengan gila-gilaan, mereka melihat bahwa saat semua orang masuk ke dalam,
ada kerikil dan tulang di mana-mana di depan mereka, serta banyak pecahan harta karun. Reruntuhan kuno yang sunyi ini, setiap tahun saya tidak tahu berapa banyak master yang datang untuk mencari harta karun. Dan banyak yang jatuh dan juga terkubur di sini. Dan saat orang-orang semakin dalam, aura pada cakram Xingtian menjadi semakin kuat dan bahkan bersinar terang. Semuanya hati-hati. Jue Xingtian seharusnya tidak jauh, kamu harus berhati-hati. Semua orang tampak gugup dan kekuatan Jue Xingtian memang sangat menakutkan. Meskipun mereka melacak orang ini, mereka tidak akan pernah menemui orang ini dengan gegabah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.